Tadi saya ada beberapa ayat yang sering dicomot. Tadi saya kasih contoh misalkan Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 5 itu. Wong sudah jelas-jelas dikatakan sebab seorang anak sudah lahir. Loh kok bisa tahu sudah? Lah yang ditulisnya oleh lembaga Alkitab Indonesia sebab seorang anak telah ya, telah sudah. Loh, tapi nanti di bahasa Ibraninya buka bahasa Ibrani. Ini zaman now. Bisa tinggal buka cari di biblehub.com ya, interlinear itu sudah ada, gampang cari di internet. Baca Yesaya 9 ayat 5, teks Ibraninya apa? Yulat. Yulat artinya apa? Sudah lahir. Kalau lahir, yalat tulisannya. Kalau akan lahir, yoledet. Loh, jadi Yesaya 9 ayat 5 ini kalau akan harusnya bukan ditulisnya yulat, tapi ini ditulisnya yulat. Jadi anak itu sudah lahir. Orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu sebenarnya kalian sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, mau diakui atau tidak diakui. Kalian sedang menjadi antikristus. Ya. Kan kata Paulus kan bilang gini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Nah, bukan anak. Ya, jadi kalau ngomongin Allah anak mah barangnya juga nggak ada Allah anak. Ya, gimana ya? Apa nggak Bang Palen beli bodrek terus tuh? Ya, gimana Bang Frans Donald? Iya ya, jadi kan memang ada beberapa ayat yang sering memang dicomot-comot ya. Salah satunya yang lucu Yesaya 9 ayat 5 itu atau ayat 6. Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6 itu. Saya bilang atau karena ada Alkitab itu ada di ayat 5, di Alkitab ini di ayat 6. Dia mengatakan tentang Yesaya mengatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah ya, saya ulangi ya. Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6. Sebab seorang anak sudah lahir atau telah lahir untuk kita. Telah itu bahasa Ibraninya yulat ya. Sebab seorang anak sudah lahir untuk kita. Seorang putra sudah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Ajaib. El Gibor. Atau Allah yang kuat. Allah yang perkasa. Ya. Afiat. Bapak yang kekal. Sar Salom. Raja damai. Nah, dengan ngawurnya, dengan sangat kurang ajar dan ngawurnya, guru-guru pengajar Tritunggal, termasuk juga Esra Soru ini, pernah mencomot ayat ini untuk mengatakan bahwa, loh ini Yesus. Jadi Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 5 itu mengatakan, seorang anak yang sudah lahir di zaman Yesaya masih ada itu katanya, oh ini Yesus. Makanya saya bilang, gila Lundro. Gila ya gila, tolol ya tolol, goblok ya goblok, tapi jangan kebangetan. Yesaya 9 bilang anak itu sudah lahir. Jadi anak itu sudah lahir di zaman Yesaya mengatakan itu. Lah Yesus tuh lahirnya jauh dari zaman Yesaya, jauh banget. Ya. Anak itu sudah lahir. Jadi itu nubuat pernyataan Yesaya 9 ayat 6 sampai ayat 5 itu bukan tentang Yesus. Karena anak itu bukan dikatakan akan lahir, bukan, tapi sudah lahir. Dan siapa anak itu? Ini di zamannya Raja Ahaz. Itu yang disebut dalam Yesaya 9 ayat 6 itu sangat mungkin itu adalah anaknya Raja Ahaz yang bernama Hizkiyah. Apa arti kata Hizkiyah? Hizki itu kuat, perkasa. Yahweh. Yahweh yang perkasa. Nah, jadi dari namanya cocok. Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6 berkata tentang seorang anak yang sudah lahir. Dia disebutkan orang apa? Allah atau Yahweh yang perkasa. Yahweh yang kuat. Nah, maka dikasih nama Hizki. Yah. Bukan Yasua atau Joshua atau Yehosua atau Yesus. Bukan. Yesus itu arti namanya adalah Yahweh menyelamatkan.
Kalau Yesaya artinya Yahweh keselamatan. Hizkia artinya Yahweh yang kuat, Yahweh yang perkasa atau Allah yang perkasa. Lah kok bisa-bisa ini dicomot dipakai ke Yesus nih gimana? Gimana ini guru-guru pengajar Tritum? Di sini juga dikatakan Yesaya 9 ayat 5. Afiat, Bapa yang kekal. Loh, Yesus tidak pernah disebut sebagai Bapa yang kekal. Yesus itu anak. Bapak itu God-nya Yesus. Ya. Jadi sangat ngawur banget, ngawur pakai banget ketika mencomotnya. Jadi mencomot ini buat teman-teman para netizen ya, belum mengerti ya istilahnya ini eisegesis. Jadi punya ide dulu dalam pikiran, punya konsep, punya doktrin, punya dongeng. Untuk membenarkan dongeng ini kemudian nyari-nyari ayat. Nah, jadinya gini ngawur. Beda dengan cara penafsiran secara eksegesis. Kalau ekse itu kita membaca kitab sola scriptura ya, dengan Alkitab ayat satu ayat lain dibandingkan, kemudian dipelajari dengan cermat, kemudian ditarik kesimpulan. Itu namanya ekse. Tapi kalau eise itu sudah ada dulu. Sudah ada idenya dulu di pikiran. Kemudian nyari-nyari ayat comot-comot. Nah, makanya salah satunya gini caranya. Comot Kejadian. Apa itu? Kitab Kejadian. Ayatnya yang dicomot apa biasanya? Kejadian pasal berapa itu? Kejadian 1 ayat 26. Dicomot. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Lu kita berarti lebih dari satu. Nah, itu namanya eise. Asal comot. Nah, salah satunya selain ayat-ayat itu juga ada Yesaya 9 ayat 6 sama 5 atau ayat 5 ini. Ngawur sekali ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di zaman Yesaya ini si anak itu yaitu anaknya Raja Ahaz yang namanya Hizkia itu sudah lahir. Lah kok isa-isanya kok bisa-bisanya di ayat ini dipakai ke Yesus ini gimana ceritanya? Ya ceritanya kan dongeng Mas Fran Donald yang ganteng. Oh iya dongeng. Ya kalau dongeng ya silahkan. Ceritanya ini ternyata dongeng. Allah yang maha kuasa menjelma jadi manusia. Itu dongeng. Injil Yohanes jelas. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Ayat 16, ayat 17. Allah mengutus anaknya. Itu yang tertulis teksnya. Teks Alkitab mengatakan Allah mengutus anaknya. Tapi doktrin dari RT 16 Tritunggal, 3 pribadi Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah yang Maha Kuasa, maka ia menjelma menjadi manusia. Nah, jadi beda ya. Sangat berbeda. Allah mengutus diubah menjadi Allah menjelma jadi manusia. Ya, kira-kira seperti itu dulu Bang Valen. Ya, oke, mantap ya. Jadi benar tuh, Allah itu cuma satu ya. Allah cuma satu. Allah cuma satu, bukan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kalau 3 dalam 1 mah Bang Valen bisa pusing terus ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin Allah kan kayak gimana ya? Harus ada barangnya kan gitu. Ayatnya harus ada gitu. Dan gua percaya itu Allah cuma satu. Nah kalau Allah lebih dari satu mah udah perang, mau di atas mau perang. Yang Allah A nggak setuju, Allah B nggak setuju, baru perang mah isinya. Ya. Jadi cukup menarik kalau kita ngebahas ya. Tapi kebanyakan RT 16 ini ya, kalau lagi bahas masalah gini Bang Frans. Gua akui. Kalau RT 16 itu pinter, gua akui, gua juga harus objektif. RT 16 itu kalau lagi bahas masalah non teologis ya, di garis bawahi. RT 16 kalau lagi bahas masalah non teologis mereka cerdas Bang Frans. Tapi ketika mereka berbicara teologis, nah itu tuh
Bang Fran pasti harus sedia bodrek. Beneran nggak bohong gua. Coba disuruh tuh RT 16 ngomongin masalah akuntansi, ekonomi, ya kan? Ngomongin tentang bahasa Inggris, jago mereka. Tapi kalau sudah ngomongin teologis, apalagi Tuhan, udah bisa ngeblank mereka. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada Iya, lagi yang mau disanggah dari Bang Frans Donald terkait Pak Esra Soru. Dengar-dengar dulu pernah sempat itu ya, pernah sempat konflik dalam ranah adu mulut di media sosial atau kayak gimana? Karena saya dulu dengar-dengar sempat ada konflik antara Bang Frans dengan Pak Esra Soru. dulu konfliknya belum zaman sosial media. Ya, jadi Iya, sekitar 2007 itu lah. masih 2007 zaman email debat ya, terbuka. zaman email ya. Itu seru tuh. Jadi tahun 2007 itu pertama dilakukan di gedung apa dia? Saya lupa di Surabaya itu, dan itu moderatornya Pak Said, teman saya. Saya dulu ikut di forum Oh, Puset. Pak Said yang udah tua itu. Bukan Pak Oh, Said bukan. Akhir. Oh, ya Jadi ya ya. saya dulu gabung di salah satu organisasi lintas agama namanya Puseta, Pusat Studi Etnis dan Agama. Ya. Nah, pada satu teman saya namanya Pak Said. Nah, Pak Said itu sempat jadi moderator pada satu debat pertama. Saya 4 orang. Saya, Pak Beni, Pak Nono, dan Pak Arianto. Kemudian dari timnya Esra Soru, Budi Asali, Pak siapa ya? Kalau nggak salah namanya Yakub Tri Handoko atau siapa, dan satu lagi orang gitu. Nah, pada waktu pertama mau debat tuh Pak Said itu moderatornya kaget. Karena Pak Budi Asali, gurunya Esra, dan Esra itu ketika pertama kali membuat yel-yel itu dikasih waktu langsung mengatakan, hancurkan ajaran sesat. Wah, jadi dia menyerang keras sekali. Dengan sangat keras, sangat keras, sangat keras. Jadi orang-orang teman-teman Islam yang hadir pada satu kaget. Loh. Kok ada ya ternyata orang ngaku Kristen, orang pendeta gereja tuh ganas seperti ini. Weh, mereka kaget dan saya juga kaget pada saat itu. Karena bagi saya Pak Budi Asali, pendeta Budi Asali, gurunya Esra tuh itu umurnya mungkin seumuran ayah saya ya. Ayah saya, bapak saya sudah almarhum ya. Tapi kalau dianggap umur tuh mungkin seumuran dengan bapak saya. Jadi saya anggap itu orang tua yang saya hormati ya, orang tua yang saya anggap sebagai ya orang tua. Tapi ketika pertama ketemu langsung keras begitu. Saya pikir loh. Betul dengan kata-kata Yesus ya. Yesus menyebut orang-orang di zamannya sebagai ular beludak, serigala buas. Loh, ternyata betul. Ya, ternyata di zaman ini ya ada seperti itu. Pak Esra Soru dan gurunya inilah serigala buas, serigala ganas. Ya. Jadi sudah bukan serigala berbulu domba lagi, tapi ganas sekali. Nah, Udah itulah. kayak Martin Luther ya. Udah kayak Oh Martin iya, Luther, Bang Fra. Oh, kayak ngeri. gimana tuh Martin Luther? Kan reform juga itu Budi Asali. Ini di Surabaya dia tempat tinggal, dekat sama saya. Iya. Kan ketua RT-nya aja udah kayak gitu, apalagi anak buahnya ya, warganya. Waduh. Iya. Apalagi yang penerusnya siapa tuh namanya? John Calvin. Siapa? Wah, Calvin. Pengikutnya Calvinis Iya. kan. Dari reformnya kan Calvin. Ya ini galak sekali ini kalau nonton di YouTube banyak video-videonya Stephen Tong ini juga. Ya. Ini galak banget ini pendeta nih kalau khotbah, serem. Ya, itulah penerusnya Calvin. Rohnya, spiritnya memang sama, Calvinis kan. Dan di zamannya kan ada Michael Servetus yang dibunuh. Dibakar hidup-hidup karena menolak Trinitas. Wih. Ri. Ya. Jadi teman-teman, ini perlu terus didengungkan, diberitakan, diwartakan ya. Supaya dunia tahu, khususnya Indonesia, bahwa tidak main-main. Jadi pembodohan dan penipuan publik yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut diri atau ngaku-ngaku sebagai pendeta, sebagai tokoh agama, ini betul-betul terang benderang, masif, dilakukan terus-menerus. Dan tidak main-main, bukan doktrin ngomong hal-hal remeh-temeh. Ini doktrin utama, dasar utamanya. Bicara tentang God atau Sang Pencipta. Loh, Sang Pencipta atau God atau Allahnya saja loh, sudah salah. Bagaimana mengharapkan gereja-gereja kemudian dalam perkembangannya doktrin-doktrin berikutnya jadi benar?
Doktrin dasar loh, kita mendirikan bangunan, fondasinya sudah kacau balau. Fondasi kan harusnya dari batu yang kuat, dari kokoh yang apa batu yang kokoh, dari besi-besi yang kuat. Ini enggak didirikan dari sakar PDW, dari sampah-sampah, dari kayu-kayu, nyomot di sana, nyomot di sini, ya terus dijadiin fondasi bangunan. Terus dibangun. Ya rusak. Hari ini mengapa gereja-gereja di Indonesia yang ngaku-ngaku sebagai gereja Kristen atau gereja-gereja Yesus, itu kan kacau semua ke sebagian besar. Saya tidak ngomong seluruhnya ya, tapi sebagian besar kan kacau semua. Ajarannya ngawur-ngawur semua. Tentang penebusan dosa. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Loh, itu sudah ajaran ngawur pisan itu. Dosa kok ditebus tuh gimana ceritanya? Yesus menebus dosa. Wah, tapi kita bahas lain kali. Itu ngawur semua ajarannya. Tapi intinya ya ini. Ajaran tentang God atau tentang Allahnya ya. Ini sudah salah. Jadi jangan ngarep. Allahnya sudah salah. Yesusnya salah. Ya maka otomatis ajaran berikut-berikutnya salah semua. Sudah jelas Yesus bilang. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Kunci hidup kekal itu mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Ini harus kenal dulu Bapa atau Allah, atau yang dalam kitab Yesaya disebut Yahweh, engkaulah Bapa kami. Ya, itu tertulis. Dalam Yesaya 64 ayat 16, ayat 8. Tetapi sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Yesaya 63 ayat 16. Yahweh disebut sebagai, bukankah engkau Bapa kami? Ya Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Jadi yang Yesus disebut sebagai Bapa kami yang di sorga, itu Yahweh. Dan Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Yesus mengatakan, kunci hidup kekal adalah mengenal Bapa sebagai ton, monon, alepinon, theon. The only true God. Satu-satunya Allah yang benar. Dan kunci yang kedua, mengenal Yesus Kristus. Bukan dikatakan Yesus Allah atau Yesus lang, tapi Yesus Kristus yang engkau utus ya. Jadi Yesus itu ya Kristus. Nah, saya mau menyambung tadi Bang Valen sempat bilang, orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu sebenarnya kalian sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, mau diakui atau tidak diakui. Kalian sedang menjadi antikristus. Baca di Alkitab, antikristus itu munculnya dari mana? Kadang orang bilang, oh antikristus itu Nabi Muhammad Islam itu. Goblok kamu. Nabi Muhammad itu lahir tahun 600-an. Jauh dari zaman gereja awal. Zaman gereja awal itu sudah disebut sudah ada antikristus. Baca Alkitab, makanya punya Alkitab itu dibaca, jangan dijadiin ganjel kelek gini. Nah, ganjel kelek gini jangan ya. Dibaca. Antikristus itu dari dalam kekristenan sendiri, dari dalam gereja sendiri. Ya, itu tadi sama Bang Valen sudah dikasih ayatnya, dikasih bocoran bunyinya ayatnya. Yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Sedangkan Trinitas atau Tritunggal mengatakan Yesus sebagai apa? Allah yang Maha Kuasa. Artinya Trinitas ini tidak sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Kristus. Anda ngomong aja di apa namanya? Mengatakan Yesus itu memang Kristus. Tapi kemudian menambah-nambahi, maka Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Loh, ini kan membantah pernyataan pertama. Pernyataan pertama, Yesus adalah Kristus. Pernyataan kedua, Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini tabrakan sudah. Sama seperti saya orang gila. Saya ini lagi jadi orang gila ngomong, istri saya adalah suami saya. Suami saya, ini suami saya, tapi juga istri saya. Kan sebutan suami istri ini sudah untuk membedakan. Istri ya pasti bukan suami, suami pasti bukan istri.
Maka ketika orang menyebut Kristus, ya pasti bukan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, ya pasti bukan Kristus. Karena arti Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi sini sebenarnya gampang banget bagi orang-orang yang mau jujur, orang-orang yang tulus, yang tidak ada kepentingan apa-apa. Baca Alkitab tuh jadi jelas banget. Tapi kalau sudah kadung kena keracunan ya, keracunan dogma Trinitas, ya jadi ngawur, nekat, bahkan ngawurnya nekat. Tadi saya ada beberapa ayat yang sering dicomot. Tadi saya kasih contoh misalkan Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 5 itu. Wong sudah jelas-jelas dikatakan, sebab seorang anak sudah lahir. Loh kok bisa tahu sudah? Lah yang ditulisnya oleh lembaga Alkitab Indonesia, sebab seorang anak telah, ya, telah, sudah. Loh, tapi nanti di bahasa Ibraninya, buka bahasa Ibrani, ini zaman now. Bisa tinggal buka cari di biblehub.com ya, interlinear itu sudah ada, gampang cari di internet. Baca Yesaya 9 ayat 5, teks Ibraninya apa? Yulat. Yulat artinya apa? Sudah lahir. Kalau lahir, yalat tulisannya. Kalau akan lahir, yoledet. Loh, jadi Yesaya 9 ayat 5 ini kalau akan harusnya bukan ditulisnya yulat, tapi ini ditulisnya yulat. Jadi anak itu sudah lahir. Di zaman Yesaya mengatakan itu. Dan nama anak itu juga disebutkan orang-orang nyebut anak itu sebagai Yahweh yang perkasa. Nah, maka namanya adalah Hizki. Yah. Hizki itu kuat, perkasa, powerful. Yah itu Yahweh. Jadi dari namanya sudah jelas anak itu yang dimaksud di Yesaya adalah Hizkia, anaknya Raja Ahaz, bukan Yesus, anaknya Yusuf dan Maria, bukan. Tapi kalau sudah kadung keracunan doktrin, ya jadinya runyam sudah kayak gini itu. Ini banyak loh yang sekolah teologi yang ngajarin Yesaya 9 ayat 5 ini menunjuk kepada Yesus. Banyak loh, Bang Valen. Coba dicek. Apalagi sekolah STT, sekolah tukang tipu ya, STT-nya Pendeta Mangapul Sagala itu, STT Trinity itu. Wah, kemungkinan besar 90% pasti mencomot Yesaya 9 ayat 5 ini mengatakan, wah ini Yesus. Pasti. Karena banyak ya. Saya ketemu dengan pengajar-pengajar Trinitas selalu juga memakai ayat ini. Yesaya 9 ayat 5 ini. Saya jadi yakin 100%. Ya, saya dulu sudah sangat curiga. Ini Yesaya 9 ayat 5 ini pasti bukan menunjuk pada Yesus. Tapi saya menjadi bulat, keyakinan saya itu tepatnya pada bulan April 2007. Ya, waktu itu di seminar di Semarang. Seminar tentang keilahian Yesus Kristus. Dihadirkan oleh 4 narasumber. Nah, salah satu narasumbernya adalah almarhum Romo Tom Jacobs, SJ. Romo Katolik dari Serikat Jesuit. Nah, ketika pada kesempatan itu, di acara yang panjang dari pagi sampai sore itu, juga sempat membahas Yesaya 9 ayat 5. Dan Romo Tom tegas mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini jelas bukan menunjuk pada Yesus. Ini anaknya Raja Ahaz. Lah, yang tadinya keyakinan saya 99%, ketambahan Romo Tom jadi 100%. Wah, Romo Katolik sendiri. Romo Katolik, ahli dogma, guru besar, lulusan Roma, mengatakan Yesaya 9 ayat 5 itu menunjuk kepada anaknya Raja Ahaz. Bukan Yesus. Loh,